Kebanyakan orang lebih suka berbicara tentang hidup mereka daripada benar-benar menjalaninya. Epictetus. Kita hidup di era di mana membagikan kehidupan pribadi sudah menjadi kebiasaan. Media sosial menjadi panggung dan kita adalah aktornya. Setiap keberhasilan, setiap kegagalan, bahkan hal paling sepele pun harus diumumkan. Tapi, apakah ini benar-benar perlu? Apakah hidup kita lebih berarti karena mendapat validasi dari orang lain? Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan karakter kita. Menceritakan segala hal yang terjadi dalam hidup justru mengundang ekspektasi dan opini eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Apakah kita hidup untuk pertunjukan atau untuk pertumbuhan? Jika Anda terus mencari pengakuan dari orang lain, kapan Anda akan mulai mencari makna dalam diri sendiri? Mari kita renungkan. Pertama, jangan berbagi masalahmu dengan sembarang orang. Sebagian besar orang tidak peduli dan sebagian lainnya malah merasa senang melihatmu kesulitan. Alih-alih berharap orang lain berbuat baik, carilah orang yang baik. Fokuslah pada apa yang benar untuk dirimu sendiri, karena pada akhirnya hanya kamu yang peduli tentang perjalanan hidupmu. Berjalanlah dengan sepatu sendiri. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak kebaikan yang datang kepadamu. Jangan biarkan hari buruk merusak pandanganmu tentang kehidupanmu. Waktu yang kamu habiskan untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain adalah waktu yang terbuang sia-sia. Terkadang, kamu bisa berada di posisi yang rendah untuk orang lain, namun mereka tetap akan mengeluh bahwa kamu tidak cukup berarti. Ingat, rasa bersalah tidak akan mengubah masa lalu, dan kecemasan tidak akan mengubah masa depan. Setiap orang yang datang dalam hidupmu memiliki peran sebagai guru. Beberapa mengajarkanmu tentang cinta, yang lain mengajarkanmu apa yang harus dihindari. Kamu baru akan mengetahui karakter asli seseorang ketika kamu tidak lagi memberikan manfaat bagi mereka. Kedua, jangan menikah hanya karena kamu merasa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Waktu yang kamu miliki terbatas, jadi hargai setiap detiknya. Beritahulah orang yang kamu cintai bahwa kamu mencintainya, dan lakukan itu sesering mungkin. Jangan takut untuk mengambil keputusan besar dalam hidup, karena jika kamu tidak pernah meragukan pilihanmu, itu berarti kamu belum cukup berani mengambil risiko. Ada orang yang tidak akan pernah mendukungmu dan kamu harus siap menerima kenyataan itu. Perhatikanlah lebih pada tindakan mereka daripada kata-kata mereka. Kamu tidak bisa mencintai seseorang cukup dalam agar mereka membalas cinta itu, dan kadang kata-kata yang keluar dari mulutmu hanya bisa dimaafkan, bukan dilupakan. Jangan biarkan orang yang telah menyakitimu membuatmu merasa ada yang salah dengan dirimu. Ketahui harga dirimu, meskipun mereka tidak menghargaimu. Ketiga, berhenti menunda-nunda. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah fondasi bagi masa depanmu. Jika kamu tidak belajar dari kesalahan, maka situasi tersebut akan terus berulang. Kemarahanmu tidak akan mengubah apapun, malah itu akan merugikanmu lebih jauh. Ingat, bukan orang yang berubah, tetapi mungkin hanya topeng mereka yang perlu dilepas. Terkadang kamu harus melepaskan sesuatu untuk menjadi lebih kuat. Jika seseorang mengkhianatimu, itu bukanlah kesalahanmu, tetapi kesempatan untuk menjadi lebih bijak. Segala sesuatu dalam hidup mengajarkanmu pelajaran. Kamu hanya perlu siap untuk belajar. Dalam hubungan, baik itu pernikahan atau persahabatan, segala yang baik akan menjadi lebih baik, dan segala yang buruk akan semakin intens. Sadarilah bahwa kamu mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukanmu melalui tindakanmu sendiri.
Keempat, jangan pernah puas dengan orang atau hal yang meremehkanmu. Terkadang kamu hanya perlu mengatakan tidak dan melanjutkan hidupmu karena ada hal yang lebih penting dari sekadar memenuhi harapan orang lain. Jadilah cukup berani untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atasnya. Hidup ini adalah tentang mengambil tindakan, meski terkadang itu sulit dan penuh risiko. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu. Orang akan selalu memberi nasihat berdasarkan perspektif mereka sendiri, dan itu tidak selalu benar untukmu. Jangan pernah merasa terjebak dalam pencarian validasi dari orang lain. Yang terpenting adalah mencintai dirimu sendiri. Jika kamu merasa tidak puas dengan hidupmu, itu adalah tanda bahwa kamu harus berubah. Dunia ini tidak menunggumu dan hidup tidak akan lebih mudah. Terkadang kamu harus menerima kenyataan yang tidak selalu kamu inginkan, tetapi itu adalah bagian dari pelajaran hidup. Ketika kamu merasa marah atau kecewa, ingatlah bahwa cara kamu merespons adalah apa yang mencerminkan karaktermu, bukan tindakan orang lain. Untuk meraih kebahagiaan, kamu harus belajar untuk merilis dan memberi lebih banyak. Kelima, jangan biarkan orang yang tidak menghargaimu mengendalikan hidupmu. Keputusan terbaik seringkali datang dari tindakan, bukan hanya berpikir berlebihan. Ingat, kamu adalah satu-satunya orang yang dapat mengendalikan bagaimana perasaanmu dan bagaimana kamu bertindak. Dengan mengikuti langkah orang lain, kamu hanya akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Jangan hilangkan dirimu sendiri dengan terlalu banyak mentoleransi mereka yang ingin kamu pertahankan. Fokuskan perhatianmu pada tujuan hidupmu. Ciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Jangan sampai kamu teralihkan dari hidupmu yang sekarang. Ketika niatmu tulus, bukan kamu yang kehilangan orang, tapi mereka yang kehilanganmu. Mengenali dirimu sendiri membuatmu tidak takut kehilangan hal-hal yang sebenarnya tidak ditujukan untukmu. Cara termudah untuk merusak rasa percaya dirimu adalah dengan terus mengingkari janji yang kamu buat kepada dirimu sendiri. Jangan biarkan masa lalumu mengkhianati masa depanmu. Tumbuhlah sesuai dengan kebenaran yang kamu terima tentang dirimu, tanpa melarikan diri. Semua kegagalan bersifat sementara jika kamu terus berusaha. Menyalahkan orang lain atas masalahmu hanya memberiku mereka kekuasaan atas hidupmu. Percaya secara buta seringkali mengarah pada pengkhianatan. Orang yang perlu kamu mengerti adalah dirimu sendiri. Hidup akan lebih baik setelah kamu berhenti berasumsi dan lebih fokus pada tindakan yang nyata. Kamu akan selalu memiliki waktu lebih banyak jika kamu mengutamakan yang penting. Setiap hari, bertindaklah dengan niat. Itu adalah langkah untuk maju. Yang pertama, meminta maaf adalah yang berani. Yang pertama, memaafkan adalah yang kuat. Dan yang pertama, melupakan adalah yang paling bahagia. Tidak ada hal yang bisa menyelesaikan semua masalahmu. Tidak ada pencapaian, tidak ada hubungan, tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki hidupmu. Tunjukkan rasa hormat pada semua orang, bahkan kepada mereka yang tidak pantas menerimanya, karena itu adalah refleksi dari karaktermu. Apapun yang kamu lakukan, kemenangan bukanlah segalanya. Namun jika kamu merasa puas dengan apa yang telah kamu lakukan, itu adalah kemenangan sejati. Dalam performa terbaik, kamu bisa menetapkan standar sendiri. Temukan alasan yang mendalam untuk tujuanmu. Alasan itu adalah dasar dari setiap tindakanmu. Mengambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri akan mengurangi lebih banyak penderitaan daripada yang bisa ditimbulkan oleh masalahmu. Jadilah dirimu sendiri dan berbicaralah dengan jujur, karena mereka yang peduli tidak perlu dibuktikan, dan mereka yang penting tidak akan peduli dengan kebohonganmu.
Ketika kamu berbicara, kamu hanya mengulang apa yang sudah kamu tahu, tapi dengan mendengarkan, kamu mungkin akan belajar sesuatu yang baru. Jangan pernah berhubungan dengan orang yang tidak kamu sukai. Pilihlah teman yang mengajarkan pelajaran sulit dengan cara yang membangun daripada lewat pengalaman menyakitkan sendiri. Penyembuhan sejati datang dari melihat dengan jujur peranmu dalam penderitaanmu. Tantang dirimu untuk berkembang. Itu adalah satu-satunya cara menuju pertumbuhan. Jangan mengabaikan tanda-tanda bahaya hanya karena kamu ingin melihat kebaikan pada orang lain. Kedamaian bukan berarti berada di tempat bebas dari kebisingan atau masalah, tetapi berarti tetap tenang dalam menghadapi semua itu. Hindari orang yang memanfaatkan rasa sakitmu sebagai alasan untuk melukai dirimu lebih jauh. Jangan terlalu banyak membuka diri kepada orang lain karena sebagian besar tidak peduli dan beberapa malah ingin melihatmu gagal. Reaksi adalah kehilangan kekuatan. Perfeksionisme adalah penyakit. Begitu juga penundaan. Tindakan adalah obat dari keduanya. Pilih tempat yang menghargaimu, bukan hanya yang menoleransi keberadaanmu. Perbaiki tubuhmu terlebih dahulu sebelum fokus pada hal lainnya. Tubuh yang lemah mencerminkan pikiran yang rusak dan kekurangan disiplin serta pilihan hidup yang buruk. Beberapa pemutusan hubungan akan memberi berkah dalam hidupmu. Keberhasilan sejati tidak bergantung pada validasi dari orang lain, melainkan pada keberanian untuk memanfaatkan peluang, membuktikan kemampuanmu, dan mencapai tujuan meski ada tantangan. Jangan merasa terintimidasi ketika kamu bertemu dengan seseorang yang lebih pintar darimu. Jangan berharap orang akan memberikan apa yang kamu beri. Tidak semua orang memiliki hati sepertimu. Kondisi mentalmu menentukan pengalaman hidupmu. Prioritaskan kesehatan mental seperti halnya kesehatan fisik. Latih pikiranmu dengan tantangan baru dan bicarakan hal-hal positif dengan dirimu sendiri. Hidup itu sulit karena kita cenderung meremehkan hal-hal yang datang dengan mudah. Jangan biarkan kesepian membuatmu membuat keputusan sementara dengan konsekuensi jangka panjang. Begitu kamu berada di jalur yang benar, kamu tidak akan tersinggung atau marah terus-menerus karena kamu punya lebih banyak hal baik yang perlu dilakukan dengan waktumu. Pertumbuhanmu bergantung pada kemauan untuk terus belajar, bahkan ketika itu membosankan. Jaga kehidupan pribadimu tetap privat dan jangan menceritakan segalanya kepada semua orang. Jika kamu merasa memiliki banyak hal yang ingin disampaikan, itu adalah bentuk perawatan diri yang sangat baik. Temukan hubungan yang membuatmu menjadi dirimu sendiri secara alami. Hubungan di mana kamu bisa membuat orang lain bahagia. Salah satu hal paling berbahaya adalah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ini bukan perlombaan. Ini adalah perjalananmu. Jangan menyerah setelah kegagalan pertama. Kegagalan bukanlah akhir. Itu hanya sebuah jalur memutar menuju kesuksesan. Tidak melihat tujuan di balik masa yang penuh tantangan bukan berarti kamu tidak bisa melewatinya. Ketika kamu percaya pada dirimu, pikiranmu akan menemukan cara untuk mencapainya. Hadapi permainan yang panjang, karena kesabaran adalah keunggulan kompetitif dalam permainan hidup. Masa depanmu membutuhkanmu, sementara masa lalumu sudah selesai. Berbohong pada dirimu sendiri hanya akan membawa kesepian, tetapi itu sepadan. Ketika kamu merasa cemburu, itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan biarkan perasaan itu menguasaimu. Perubahan memang menakutkan, tapi lebih menakutkan jika tidak ada perubahan sama sekali. Semua orang akan menyakitimu, tetapi tugasmu adalah menemukan orang yang layak untuk kamu perjuangkan. Sebelum Anda pergi, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah setia menonton video ini bersama kami. Terima kasih atas langganan, dukungan, komentar, dan cinta yang tak terhingga. Kebaikan kalian telah menerangi jalan kita. Tetap kuat,
tetap tumbuh dan teruslah melangkah maju